Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali ya para pejuang cuan dan pejuang sangkuters. Bagaimana keadaan kalian semua? Semoga kalian dalam keadaan sehat semua ya, dan saya doakan sukses semua ya buat kalian. Amin. Mantap jiwa ya. Dan tetap ya kan kawan, secangkir kopi harus selalu ada buat menemani kesempatan kali ini. Dimana teman-teman ya, kali ini saya ucapkan selamat terlebih dahulu lah ya buat teman-teman semua yang mungkin udah profit gitu ya kan, udah cuan, udah mulai taking profit ya, mantap jiwa. Selamat buat kalian semua. Dan kemungkinan besar nih layer 2 dan kawan-kawan Ethereum ini bakal siap-siap ya menunggu pumping. Ethereum udah menyentuh di area 4000 US dollar teman-teman ya. Dan semoga saja ya layer 2 dan kawan-kawannya lekas menyusul untuk mengalami kenaikan. Amin ya kan. Nah, jadi kesempatan kali ini kita nggak akan membahas perihal ini ya teman-teman ya, perihal ya altcoin ini, tapi kita akan membahas salah satu airdrop yang notabene udah dapat lampu hijau nih ya untuk mengarah ke TGA. Progresnya saat ini sedang ngerjain apa, kapan akan terjadi TGA ya teman-teman ya, mungkin mekanisme konversi tokennya gitu kan. Nah, ini menarik. Kita langsung bahas. Nah, di sini apakah kalian masih ingat dengan salah satu airdrop yang sempat kita bahas juga ya teman-teman ya? Cuman di sini masih ada waktu kok, masih ada kesempatan buat teman-teman semua yang mungkin belum join garap ini. Silakan kalian bisa garap, karena ya informasi TGA dan listing kalian bisa mencerna sendiri ini nanti yang akan kita sampaikan ya. Nah, jadi airdrop ini teman-teman memiliki roadmap yang dimana mini apps pre-launch ini udah selesai. Terus di sini early bridge launch ini udah selesai. Fase ketiga mini game launch udah selesai. Mini game launch ini teman-teman ya, itu kita disuruh nebak harga Bitcoin, harga Ethereum dan beberapa altcoin lainnya gitu ya kan. Terserah kalian mau nebak harga yang mana, naik dan turunnya ya kan. Ya kalau kalian bermain perpetual ya kayak gitulah ya, dengan naik turun. Kalau tebakan kita benar, kita akan mendapatkan poin DPS. Nah, saat ini ya teman-teman yang sedang difokuskan yaitu menuju ke fase keempatnya, di mana dia akan meluncurkan perpetual DEX ya teman-teman ya. Ini cukup menarik untuk segi proyeknya dari airdrop ini. Nah, menariknya di sini teman-teman ya, airdrop ini udah ada beberapa pertanyaan dan beberapa jawaban dari CEO-nya langsung ya, mungkin mengenai perkembangan proyek ini, mengenai pelistingan dan mengenai konversinya seperti apa. Kita langsung bahas. Nah, jadi di sini teman-teman, pertanyaan untuk CEO daripada Drops. Nah, jadi di sini ada beberapa pertanyaan. Yang pertama adalah tentang kriteria airdrop dan kapan akan terjadi TGA-nya. Nah, jadi di sini teman-teman yang bisa kita ketahui adalah bagaimana apa sih syarat kriteria atau syarat eligible untuk mendapatkan poinnya atau menerima bagian daripada airdropnya gitu kan, dan kapan akan terjadi listing. Nah, di sini dijawab oleh CEO-nya ya kan. Dapatkan poin ini adalah kriteria utamanya. Jadi kalau kalian punya poin, mendapatkan poin itu menjadi syarat utama untuk eligible ya. Yang penting kalian punya poin. Nah, poinnya itu bisa kita dapatkan dengan bermain drop game ya kan. Bisa juga bermain daripada apa? Ngerjain tasknya gitu teman-teman ya. Dan di sini TGA akan berlangsung setelah peluncuran perdagangan perpetual. Untuk saat ini tanggalnya ditetapkan pada tahun 2025. Belum ada tanggal pastinya, belum ada bulan pastinya, tapi tahunnya udah pasti di tahun 2025. Semoga saja teman-teman ini bisa terjadi di kuartal 1 gitu ya kan. Di kuartal 1 berarti antara Januari sampai bulan Maret gitu teman-teman ya. Semoga saja sih di kuartal 1 di awal bulan gitu ya. Harapannya seperti itu. Mantap jiwa ya. Nah, sebelum kita lanjut untuk membahas perihal pertanyaan-pertanyaan tadi, teman-teman yang perlu kalian ketahui adalah ini adalah mini aplikasi telebotnya ya, seperti itu, dimana di sini kita bisa earning point dengan drop game. Drop gamenya ini teman-teman ya, contohnya open new order ya di sini. Nah, di sini ada beberapa pilihan koin, ada 11 koin seperti Bitcoin, Ethereum, Solana, Dogecoin, Toncoin, PP, Shiba, UIF, Penat, MOK dan Cilgui ya kan. Nah, ini bisa kalian pilih salah satunya. Semisal Bitcoin nih ya kan, harganya mau kemana ini, mau naik apa mau turun gitu kan. Nah, tinggal kalian go up atau go down gitu ya kan. Nah, kalau pilihan kalian tepat, nanti kalian akan mendapatkan reward kurang lebih ya 250 DPS gitu ya kan. Nah, ini cara ngumpulin poinnya kalau kita mau menggunakan permainan game. Di sini teman-teman ya, kurun waktunya adalah 1 jam, 4 jam dan 24 jam. Semakin tinggi penggunaan kalian, semisal
24 jam nih, rewardnya juga akan beda teman-teman ya. 24 jam rewardnya 6000 DPS, 1 jam 250 DPS atau berapa tadi, 4 jam ya ada perkiraannya lah ya, ada perbedaannya. Nah selain dari permainan ini kalian bisa taksnya ya seperti ini, kalian kerjakan aja taksnya ini teman-teman ya, untuk menambahkan poin-poin DPS-nya gitu teman-teman ya. Oke, sampai sini paham ya. Dan kita kembali lagi ke sini ya kan, pertanyaan kedua yaitu DEX yang akan diperkenalkan di aplikasi mini drop apakah akan menjadi tempat titik tetes perjual beli kan secara nyata atau hanya sekedar penguji lebih lanjut sebelum benar-benar didaftarkan. Nah, kami tidak berencana memulai perdagangan dengan poin DBS. Aset dasar akan tersedia untuk masalah di DEX nanti teman-teman ya. Jadi ini akan menjadi apa ya, DEX nyata lah seperti itu teman-teman ya. Apa akan ada produk sampingan selain DEX? Nah, tempat perdagangan dan perpetual menjadi fokus utamanya. Nah, apakah nanti akan menuju ke ranah lain ya? Untuk saat ini masih fokus terhadap perpetual dan menuju ke ranah TGE dan listingnya teman-teman ya. Terus di sini mengerjakan proyek kami dropsteps.com dan on-chain tracking dalam bot drop ya kan. Jadi di sini listing, tokenomic dan apa itu listing. Nah, jadi ya kemungkinan besar teman-teman sebelum terjadi TGE ya kan akan muncul tokenomic dan akan muncul ya mungkin mekanisme convertnya. Nah, kapan farming ini akan berakhir? Nah, farming ini akan berakhir ketika apa, perpetual DEX-nya ini diluncurkan, maka sistem farming, pengumpulan poin dan sebagainya itu akan end karena udah menuju ke ranah TGE setelah perpetual DEX ini diluncurkan. Oke. Yang terpenting adalah memberikan kapasitas saat listing. Jangan membuang waktu terlalu banyak dan selalu update apa yang sedang Anda kerjakan. Oke, TGE seharusnya tepat waktu. Nah, TGE diharapkan oleh CEO-nya ini tepat waktu tanpa ada kemoloran, gitu kan? Seharusnya tepat waktu. Saat ini yang menjadi satu-satunya faktor yang menghambat tentang TGE adalah tentang apa? Proyek perpetual DEX-nya ini ya kan, tinggal menunggu proyek perpetual DEX maka kita akan melihat mungkin pengumuman tentang listing dan TGE-nya ya, TGE dan listingnya ya, snapshot TGE gitu kan. Nah, apa saja fitur utama drop yang akan ditawarkan kepada pengguna dan menjadikan drops berbeda dari DEX lainnya. Nah, seperti yang Anda ketahui, bot drops digunakan oleh ribuan pengguna untuk melacak aktivitas on-chain dan off-chain. Kenyamanan utama terletak pada fungsi perdagangan internal. Saat Anda menerima peringatan, Anda dapat melakukan transaksi di pasar perpetual dan pasar spot dari satu dompet tanpa perlu mentransfer dana ke penutupan bursa. Nah, ini menarik ya. Jadi di sini when white paper. Nah, white paper juga penting. Jadi ditanyakanlah kapan akan muncul white paper. White paper akan diterbitkan setelah peluncuran perpetual perdagangan perpetualnya gitu ya kan. Intinya teman-teman ya, intinya faktor kuncinya adalah tentang perpetual. Kalau perpetual DEX-nya ini udah launching, maka kita akan mungkin melihat pembaruan tentang white paper, pembaruan tentang tokenomic-nya ya kan, distribusinya, mekanisme convertnya, dan masih banyak lagi mungkin pembaruan menuju ke ranah TGE, mungkin listingnya gitu kan. Nah, yang penting kita udah mendapat lampu hijau nih, dia akan listing di tahun 2025. Apakah DBS yang kami hasilkan sekarang akan segera menjadi token saat DEX diluncurkan? Nah, dan dapatkah kita menikmati pembayarannya? Token DBS juga dapat digunakan untuk membayar langganan di fitur bot dan pro di situs webnya. Manfaat utamanya meliputi diskon untuk perdagangan staking dan keuntungan lainnya. Jadi ini DBS ini nanti teman-teman akan ada fungsi tersendiri lah ya, atau memiliki utilitasnya sendiri. Nah, sangat menarik blockchain mana yang akan didukung DEX Anda saat rilis. Nah, jadi DEX-nya nanti akan mendukung blockchain mana aja nih ya kan? Yang akan didukung adalah Solana, Ethereum, Arbitrum, Base ya. Dan di sini untuk perpetual DEX-nya, jaringan utama yang untuk penyetoran dan penarikan itu hanya di Arbitrum gitu ya teman-teman. Mungkin nanti akan ada jaringan-jaringan lainnya seperti BNB dan ya jaringan-jaringan lainnya bisa jadi. Apakah kalian sedang membangun token utilitas yang akan mempertahankan penggunanya dalam ekosistem? Karena banyak proyek airdrop ya teman-teman yang ketika dia udah listing, udah tinggi itu mengalami kehancuran gitu kan. Nah, di sini sebagian besar token bursa cukup sukses. Oke, menurut CEO ini sebagian token bursa cukup sukses. Contohnya ada di Max Global dengan MX-nya ya. Kalau di lokal itu ada TKO-nya teman-teman ya. Kalau di
Gate.io itu ada Kitty-nya ya, dan kalau di Binance ada BNB ya. Ya menurut CEO ini cukup sukses gitu kan. Dan di sini karena token-token tersebut menawarkan manfaat yang jelas bagi penggunanya, token yang disimpan sebagai biaya oleh pengguna akan dibakar sehingga memastikan deflasi secara keseluruhan. Nah, jadi ini nanti teman-teman di BS ini juga akan menganut mekanisme deflasi. Jadi ya akan ada pengurangan poin, akan ada pengurangan token yang dimana ini akan menjadi kelangkaan token tersebut dan akan membawa harganya jauh lebih mahal lagi. Apakah akan ada fitur untuk membelanjakan poin drop? Kami tidak berencana untuk mengaktifkan perdagangan dengan poin di BS. Oke, namun Anda dapat mengajukan permintaan di Wells Market untuk menambahkan poin perdagangan sebelum peluncuran tokennya. Nah, apakah akan ada mekanisme konversi pada poin yang kita peroleh? Rumus distribusinya akan sederhana. Persentase token yang dialokasikan untuk airdrop, pertama dibagi dengan jumlah total poin. Total poin keseluruhan teman-teman ya, mungkin seperti itu. Nah, setiap peserta akan menerima token yang proporsional dengan poin mereka. Semakin banyak yang didapatkan, ya kemungkinan besar akan semakin banyak juga yang didapatkan gitu kan. Produk yang hebat, dan salut untuk kerja kerasnya. Apakah kalian akan menghapus acara perdagangan sepenuhnya dari platform setelah aplikasi asli diluncurkan? Oke. Ya, intinya di sini ya kan 70% telah muncul dan mereka akan diberi kepinginan besar. Papan peringkat akan segera diperkenalkan. Tujuan utamanya adalah untuk memanfaatkan keterampilan para profesional ini agar apa? Para non profesional dapat memperoleh penghasilan melalui penyalinan perdagangan dengan uang asli kan. Tolong sebutkan 3 keunggulan utama Anda dibandingkan pesaing terdekat Anda seperti Bloom dan seterusnya. Terima kasih atas perhatiannya. Nah, dompet tunggal dalam solusi semi kustodian kami sendiri milik Drops ini sendiri. Yang kedua, kemampuan untuk memperdagangkan spot dan perpetual, ya kan? Yang ketiga, UI terbaik teman-teman atau tampilannya ya. Yang keempat adalah bekerja dengan multi dompet dan multi transaksi juga. Ini keunggulan daripada airdrop ini ya teman-teman ya. Dan ya kalau kita baca panjang ini teman-teman, kalian bisa baca-baca sendiri nanti. Intinya kita udah mendapatkan 3 keunggulan atau keempat keunggulan daripada airdrop ini, daripada token ini atau proyek ini. Yang ketiga, kita udah dapat gambaran kapan akan terjadi TGE dan syarat eligible-nya. Oke, mungkin ini dulu, semoga bermanfaat. Tetap semangat kurangi sampah dan salam.